Halo semua Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Mintarius Channel. Terima kasih sudah selalu setia dalam menikmati video-video yang ada di channel YouTube saya. Nah Bapak Ibu, pada video saya kali ini saya akan memberikan panduan mengenai pengisian daftar riwayat hidup dalam pemberkasan P3K tahun 2021. Oke, mudah-mudahan nanti dalam panduan yang saya sampaikan melalui video ini dapat membantu Bapak Ibu guru yang melakukan pemberkasan P3K tahun 2021. Karena waktu pemberkasan yang sudah ditentukan oleh BKN yaitu tanggal 24 Desember sampai 10 Januari. Nah, selama 2 minggu Bapak Ibu pergunakan waktu untuk melakukan pemberkasan dan menyiapkan berkas-berkas yang diminta oleh BKN. Nah, salah satunya pemberkasan yaitu mengisi daftar riwayat hidup. Oke, langsung saja Bapak Ibu, ini lembaran yang ada di layar Bapak Ibu yang saat ini, yaitu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan lembaran ini ketika Bapak Ibu akan download di akun SSN ya. Jadi Bapak Ibu bukan akun masing-masing dan nanti akan download ya, mendapatkan file daftar riwayat hidup, dan ini nanti akan diisi, ditulis tangan Bapak Ibu ya, ditulis tangan, di print ya, ditulis tangan. Nah setelah itu nanti Bapak Ibu bisa upload ya, mengupload di akun masing-masing. Nah langsung saja di lembaran ini mari kita bahas, dan saya akan memberikan panduan supaya Bapak Ibu bisa memahami dan mengerti nanti, karena ini adalah pengalaman saya dalam mengisi daftar riwayat hidup saat saya pemberkasan CPNS ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak jauh dari waktu saya melakukan pemberkasan dengan mengisi daftar riwayat hidup. Jadi saya akan memberikan panduan sedikit ya, bagaimana cara mengisi yang benar. Nah Bapak Ibu, di sini sudah ada menempelkan foto ya. Di situ ada menempelkan foto 4x6. Bapak Ibu menyiapkan foto 4x6, diusahakan nanti backgroundnya itu merah ya, merah ya. Nah Bapak Ibu, langsung kita pada mengisi daftar riwayat hidup. Yang pertama yaitu keterangan perorangan. Nah di dalam keterangan perorangan ini, nah Bapak Ibu mengisi pertama yaitu NIK ya. Nah NIK itu yang ada di KTP Bapak Ibu ya. Nah 16 digit ya. Yang pertama, yang kedua yaitu nama lengkap. Nah di situ ada bintang 1 ya. Bintang 1 itu artinya yaitu ditulis tangan dengan menggunakan pulpen warna hitam dan huruf balok ya. Nah tulis tangan dengan tinta hitam ya, huruf balok ya. Nama lengkap. Seterusnya yaitu kabupaten kota tempat lahir. Nah kabupaten kota ini seperti contohnya yaitu kota Surabaya. Nah bukan kecamatan, bukan kelurahannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kota ya, kabupaten kota tempat lahir ya, baru kotanya saja. Sementara yang keempat yaitu tanggal lahirnya ya. Tanggal lahirnya jangan diisi 07/06 strip 1989, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tanggal lahir itu diisi 07 bulan Juni tahun 1989. Bulan Juninya itu huruf diusahakan itu balok ya, huruf balok ya. Nah setelah itu kalau bisa nanti ditulis dengan huruf balok semua lah ya. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan ya. Seterusnya agama atau aliran kepercayaan. Nah, kalau kita kebanyakan yaitu agama, nah itu bintang 2. Bintang 2 itu coret yang tidak diperlukan, yang tidak dibutuhkan. Berarti Bapak Ibu nanti akan mencoret garis 2. Nah, mencoret garis 2 aliran kepercayaan. Artinya yang dipakai adalah agama. Nah, agama itu Islam, Kristen ya, Katolik dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu status perkawinan. Nah
status perkawinan itu kawin atau belum kawin. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kawin berarti kawin, kalau belum kawin belum kawin. Nah Bapak Ibu bisa mengisi email ya, email yang aktif ya Bapak Ibu ya. Seterusnya yaitu nomor telepon ya, atau nomor handphone yang aktif yang bisa nanti dihubungi sewaktu-waktu nanti ada kekurangan Bapak Ibu. Setelah itu ya alamat nomor 10 ya, alamat. Nah di sini bagian pertama yaitu jalan ya, jalan. Nah jalan ini contohnya ya Bapak Ibu ya, jalan Kiai Sono ya, jalan Kiai Sono nomor 28 ya, atau jalan Gubeng Masjid ya, jalan Gubeng Masjid nomor 31 seperti itu. Kelurahan atau desa, kelurahan Pacar Keling, kecamatannya apa, kecamatan Tambak Sari contohnya, kabupaten kota Surabaya, provinsi Jawa Timur. Nah seperti itu, diusahakan nanti supaya lebih jelas menulisnya. Dan biasanya kalau huruf balok biasanya mudah untuk dibaca ya, usahakan untuk menulis dengan huruf balok ya. Setelah itu tentang keterangan badan. Nah tinggi badan Bapak Ibu, berat badan, rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas yang ada. Ciri khas ini adalah mungkin ada tai lalat di bagian belakang, di bagian telinga atau apa, ciri khas. Nah biasanya untuk keterangan badan ini kita bisa tahu saat kita mendapatkan atau mengurus surat kesehatan ya, surat kesehatan di rumah sakit pemerintah gitu ya, di rumah sakit pemerintah. Jadi nanti di situ sudah beri keterangan tinggi, berat badan, rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas. Nah itu yang kita akan tulis nanti tentang keterangan badan kita. Nah untuk selanjutnya yaitu kegemaran hobi ya, kesukaan kita ya. Teman-teman Bapak Ibu silakan tulis hobinya apa, hobi membaca buku, hobi berolahraga gitu ya, silakan diisi. Seterusnya nah di sini Bapak Ibu tentang bagian 2 yaitu pendidikan. Nah pendidikan yang pertama yaitu pendidikan di dalam dan di luar negeri. Nah di sini kita akan mengisi pendidikan yang sudah kita capai mulai dari SD sampai sarjana ya, S1 ya. Kita isi nama sekolahnya atau perguruan tinggi, akreditasinya A atau B ya, tempatnya, lokasi. Nah lokasi di mana sekolah kita, SD kita, lokasi di daerahnya mana, kita tulis pakai tangan ya. Nah nomor tanggal ijazah kita ya, kita harus tulis ada di ijazah ya, nomornya berapa, tanggal terbitnya yang ada di atas tanda tangan, terus pejabat yang menandatangani ya, kepala sekolahnya siapa atau dekannya atau kepala fakultasnya gitu ya. Ya. Nah, gelar. Nah, gelar ini siapa? Gelar kita. Nah, kalau SD, SLTP, SLTA itu berarti tidak ada gelar, nggak usah diisi. Kalau S1 itu diisi gelar ya. Diisi gelar biasanya bagian belakang yaitu SPD ya, SPD atau SPD GR ya, atau yang di depan itu biasanya DRS, DRA itu diisi ya sesuai gelar kita yang kita dapat pada D4 ya, D3, D2, S1. Nah itu tentang pendidikan kita. Nah kalau kita punya kursus atau latihan di dalam dan luar negeri juga kita bisa isi. Tapi kalau memang tidak ada kursus yang pernah kita lalui, jangan diisi Bapak Ibu ya, jangan diisi dan jangan dikasih biasanya teman-teman itu kalau kosong dikasih tanda penghubung, jangan ya, jangan dikosongin aja. Nah sekarang itu riwayat pekerjaan. Nah riwayat pekerjaan itu nanti Bapak Ibu akan
menuliskan di sini di mana aja sebelum mendaftar di P3K, Bapak Ibu sudah bekerja di mana saja, ya. Mungkin sebelumnya sudah 2 kali tempat, ya, 2 tempat bekerja sebelum mendaftar P3K, ditulis ya, perusahaannya apa, instansinya apa, jabatan terakhir apa, ya, masa kerjanya, tanggal mulai kerja, ya, ada SK-nya, ya, SK-nya, selesainya kapan, terus gajinya, silakan ditulis semua. Nah, ini daftar riwayat hidup Bapak Ibu, tidak ada yang tahu, teman-teman yang lain, peserta yang lain tidak tahu juga, silakan diisi gaji apa adanya, ya. Terus SK pas saat kita bekerja, ya, nomornya, tanggalnya, ya, pejabat yang menandatangani. Kalau kita pernah bekerja di yayasan, sekolah yayasan, berarti ketua yayasannya, ya, itu yang menandatangani. Nah, itu tentang riwayat pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu tanda jasa atau penghargaan. Nah, ini kalau kita sudah pernah mendapatkan penghargaan mungkin dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, ya, kita harus tulis. Tapi jika tidak, nggak usah diisi Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya yaitu riwayat keluarga. Nah, ini riwayat keluarga Bapak Ibu tentang suami istri, ya. Kalau yang mendaftar istri berarti riwayat suaminya. Kalau suaminya yang daftar P3K berarti riwayat istrinya, gitu, ya. Nah, kalau contohnya ini suami yang mendaftar berarti riwayat istri, ya. Yang pertama NIK-nya, NIK istri, NIP-nya. Nah, itu ada bintang 3 di situ Bapak Ibu, ya. NIP artinya bintang 3 hanya berlaku bagi yang PNS atau pensiunan, ya. PNS atau pensiunan. Seandainya pasangan kita bukan PNS atau bukan pensiunan, berarti dia tidak punya NIP, ya, tidak punya NIP, tidak usah ditulis, gitu, ya. Nah, NIK, NIP kosong, kalau tidak ada ditulislah nama lengkapnya. Kalau ada gelar silakan tulis gelar, tempat tanggal lahirnya di mana, pekerjaan posisi jabatan. Kalau sedang bekerja sekarang diisi pekerjaannya, posisi terakhirnya apa. Kalau tidak ada nggak usah diisi. Nah, kalau sedang bekerja perusahaannya apa, di institut mana, ya. Terus status perkawinan, kawin. Nah, akte nikah atau akte cerai. Kalau sudah bercerai berarti ada akte cerainya. Kalau masih sedang pasangan kita berarti ada akte nikah, ya. Nah, akte nikah itu artinya nomor aktenya, tanggalnya, ya, tanggal menikah, terus status hidup atau sudah meninggal, ya, bukan mati Bapak Ibu, ya. Status hidup itu hidup atau meninggal. Nah, itu tentang riwayat keluarga istri atau suami. Yang kedua yaitu anak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah punya pasangan, berarti kalau memang kita punya anak, kita harus isi berapa, 1, 2, 3, ya, isi NIK-nya, ya. Kalau PNS isi NIP-nya, kalau bukan PNS berarti tidak usah diisi, dikosongin aja, nggak usah dicoret, nggak usah dikasih penghubung. Namanya, tempat tanggal lahir, pekerjaan, posisi jabatan terakhir, di perusahaan mana, status hidupnya masih hidup atau sudah meninggal. Nah, itu tentang riwayat anak, ya. Berapa saja anak kita, 1, 2, maupun 3, 4, silakan diisi Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya yaitu data orang tua kandung, ya. Orang tua kandung berarti orang tua kita yaitu ayah dan ibu, ya, maupun yang sudah meninggal atau masih hidup, silakan diisi Bapak Ibu, ya, ayah dan ibu. Kalau PNS berarti isi NIP-nya. Begitu juga saudara kandung, ya. Saudara kandung kita berapapun saudara kandung kita, ya, 1, 2 sampai 7 pun boleh kita isi, ya. Sama yang kita isi sama, ya, sama dengan dari istri tadi, suami istri sampai saudara kandung yang diisi, model kolomnya sama, ya.
Seterusnya yaitu Bapak Ibu mertua. Ya, Bapak Ibu mertua bisa diisi ya. Mertuanya kita baik itu mertua ayah, mertua ibu silakan diisi status hidup, sudah meninggal apa masih hidup. Nah, sekarang itu masuk di bagian 6 yaitu keterangan organisasi. Nah, kalau kita pernah ikut organisasi, silakan ditulis Bapak Ibu ya. Nama organisasinya apa? Kita jabatan terakhir di organisasi itu apa? Nah, SK-nya pasti ada masa kerja ya. Kita di organisasi itu ada SK. Jadi tanggal mulainya, tanggal selesainya kapan, tempatnya di mana, di daerah mana, pemimpin organisasi. Kalau memang Bapak Ibu sebagai pemimpinnya silakan tulis nama Bapak Ibu. Kalau ada orang lain berarti Bapak Ibu tulis nama orang lain. Kalau punya keterangan organisasi ada 1 silakan tulis, 2, 3 silakan ditulis. Tapi kalau tidak pernah ikut organisasi yang resmi ya, organisasi resmi yang dimana kita mendapatkan SK, tidak usah diisi Bapak Ibu. Nah, begitu tentang keterangan organisasi. Selanjutnya yaitu keterangan lain-lain. Nah, ini keterangan lain-lain ini yang sudah kita urus sebelumnya, yang sudah kita dapat fisiknya, yaitu SKCK. Nah, kita punya SKCK, kita harus sudah urus ya, kita udah dapatkan SKCK, kita tulis nomor SKCK-nya, tanggal kapan terbit SKCK itu, siapa pejabat yang menandatangani. Begitu juga ke surat keterangan sehat sesuai yang saya bilang tadi, bahwa kita akan mendapat surat keterangan sehat itu di rumah sakit pemerintah, yang dimana yang menandatangani adalah dokter yang punya NIP atau yang PNS ya, dokter yang PNS ya. Kita tulis juga nomor suratnya, tanggal suratnya, pejabat yang menandatangani. Surat keterangan bebas natsa ya, surat keterangan narkotika kita juga harus mendapatkan dan mengurus di rumah sakit pemerintah. Yang menandatangani adalah dokter yang sudah NIP atau PNS ya. Kita tulis juga nomornya, tanggal suratnya ya, pejabat atau dokter yang menandatangani. Keterangan lain yang dianggap perlu, yang memang kalau ada selain itu, selain 3 di atas, silakan ditulis ya, apa saja itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini tulis ya, ditulis daerah mana Bapak Ibu. Kalau contohnya Surabaya, tanggal berapa buat daftar riwayat hidup ya, tanggal berapa. Terus yang membuat tulis nama Bapak Ibu ya. Yang membuat tulis nama lengkap Bapak Ibu disertai gelar yang ada ya. Tanda tangan harus bermaterai 10.000. Nah, Bapak Ibu jangan lupa, jangan salah, harus bermaterai 10.000, jangan 6.000. Pada zaman saya pemberkasan CPNS itu masih materai 6.000, tapi sekarang sudah materai 10.000 ya Bapak Ibu. Demikian panduan dari saya melalui video ini untuk membantu Bapak Ibu dalam mengisi daftar riwayat hidup dalam pemberkasan P3K tahun 2021. Nah, saya berharap video ini dapat membantu, bermanfaat bagi Bapak Ibu. Demikian panduan menulis atau membuat daftar riwayat hidup dalam membuat pemberkasan P3K. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share, di-like dan subscribe juga channel ini, silakan bantu. Terima kasih. Semoga berhasil tanpa ada halangan sampai mendapatkan penetapan NIP P3K. Terima kasih.